Yang pertama, kun aliman, jadi orang yang berilmu, au muta'alliman, atau yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau kalau enggak jadi yang mendengarkan. Yang pertama enggak, kedua enggak, ketiga enggak, kata Nabi, seenggaknya au muhibban, jadi pecinta para penuntut ilmu. Jadi pecinta para penuntut, jadi pecinta para penuntut ilmu. Ini zaman sekarang Masya Allah ya, borok-borok mau duduk di majelis, borok-borok mau cinta ilmu, orang yang ngaji aja pakai dilarang-larang. Ya, pernah suatu saat ada yang bilang, ibu-ibu masih demen aja ke majelis taklim katanya. Allah, ibu-ibu masih sering aja ke majelis taklim. Ya Allah, ya itu memang Rasulullah yang nyuruh, au muhibban, setidaknya menjadi pecinta para penuntut ilmu. Maka kita niatkan dengan duduknya kita di majelis, ya Allah jadikan kami seenggaknya daripada 4 nih ada salah satunya. Kalau enggak aliman yang punya ilmu, kalau tidak muta'alliman deh yang mau menuntut ilmu, kalau enggak juga jadi mustami'an deh ya Allah, orang yang senang mendengarkan ilmu, kalau enggak juga jadi muhibban deh ya Allah, orang pecinta, orang mencintai para penuntut ilmu. Seenggaknya kayak begitu. Maka Nabi bilang terakhir, wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima, artinya pertama enggak, kedua enggak, ketiga enggak, keempat enggak, aliman enggak, muta'aliman enggak, mustami'an enggak, muhibban enggak. Yang kelima berarti yang enggak cinta empat-empatnya, itu yang akan hancur kata Nabi. Itu yang akan jauh dari hudanya Allah, dari petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sesuatu yang dapat bersambungnya pahala walaupun orang yang udah nggak ada di dunia adalah apa? Tatkala ia memberikan ilmu kepada orang-orang setelahnya. Dia punya anak, diajarin sholat, dia punya anak, disuruh ngaji, nyambung pahalanya Bu. Ya Allah, jangan disangka di kubur itu kita tenang-tenang aja Pak, nggak enak di kuburan. Bahkan Nabi dalam sabda lain mengatakan, mal mayyitu fil qabr illa kal ghariq al mutaghawwis. Orang kalau udah di alam kubur Pak Bu, itu kata Nabi diibaratkan seperti orang yang tenggelam. Pernah tenggelam Pak? Ya, Bu, pernah ngerasain tenggelam? Ya, kita berenang kadang-kadang kita nggak tahu dalam apa kagak, asal nyebur aja, rasanya Masya Allah. Ya Pak Bu ya. Orang kalau udah tenggelam Pak, apapun yang bisa menolong dia pasti dia pegang. Ada batu, dia pegang tuh batu. Yang penting nggak tenggelam. Ada kayu, dia pegang tuh kayu. Bahkan kalau bisa jadi ada buaya, dia pegang tuh buaya. Yang penting nggak tenggelam. Urusan setelah itu masuk ke mulut buaya belakangan. Yang penting nggak tenggelam. Itu kata Nabi, mal mayyitu fil qabr illa kal ghariq al mutaghawwis. Bahwasannya orang kalau udah di alam kubur itu ibarat orang yang tenggelam minta pertolongan, apapun yang menjadi pertolongan buat dia menyelamatkan daripada dia tenggelam dipegang. Itulah gambaran orang yang berada di alam kubur. Apapun bentuk kirimannya diterima pasti, apapun bentuk hadiahnya yang diberikan pasti diterima, apapun bentuk kiriman doa dari anak-anaknya pasti diterima. Maka daripada itu ajarkan kepada anak-anak kita bahwasannya kita akan melihat mereka, melihat anak-anak kita Pak Bu di zaman kata Nabi di mana kita udah nggak ada. Fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum, kata Nabi. Karena anak-anak kita merupakan seorang makhluk. Mereka adalah seorang manusia yang akan hidup di zaman tatkala orang tuanya nanti udah nggak ada. Apa yang mereka bakal pegang? Apa yang menjadi pegangan mereka tatkala mereka berada di zaman tersebut? Kenalkan mereka akan ilmu. Yang kedua kata Nabi, yang masih bersambung pahala terhadap orang walaupun udah meninggal dunia, masih aja tuh nyambung pahala. Kata Nabi, waladan salihan tarakahu, anak yang ia tinggalkan berupa anak soleh. Berupa anak soleh, kata Nabi, berupa anak soleh. Anak yang soleh Pak Bu, Masya Allah, dia enggak ngedoain, ya misalkan dia enggak ngedoain dengan dia melakukan kesolehannya, dengan ia sholat, dengan ia menjaga syariat, dengan ia menjaga hukumnya Allah. Anak soleh yang kayak begitu udah otomatis Allah jadikan sebab ia soleh, sebab ia menjadi orang yang taat, pahalanya Allah alirkan untuk orang tuanya. Pahalanya ngalir.
ya, waladan salihan tarakahu, kata Rasulullah. Maka dalam sabda lain Rasulullah bilang, sesuatu yang masih mengalir pahala terhadap orang yang sudah meninggal dunia, di antaranya awaladin salihin yad'ulah, anak ia soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi dalam hadis ini Pak Bu, ada makna yang disebut mafhum dan mantuknya dalam ilmu usulul fiqh. Ada makna eksplisitnya, ada makna implisitnya. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersiratnya. Artinya makna yang tersuratnya, yang ditulis teksnya, yang tertulis teksnya, yang tertulis daripada sabda nabinya, memang anak yang mendoakan orang tuanya pasti akan nyampe doanya dalam pemahaman teksnya. Awaladin solihin yad'ula, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Tatkala ia mendoakan sampai itu pahala. Tatkala ia mendoakan sampai pahalanya kepada orang tua di alam kubur. Tapi makna daripada mafhum, daripada yang disebut dengan eksplisitnya, makna tersiratnya, ya, bahwasannya kesolehan anak yang disebut anak soleh Pak Bu, semakin ia banyak mendoakan orang tuanya, itu anak semakin soleh. Jadi tingkat kesolehan kita di mata Allah, seberapa banyak kita mendoakan orang tua. Tingkat kesolehan kita di mata Allah, orang dinilai soleh semakin tinggi, solehnya semakin tinggi tatkala ia mendoakan orang tuanya. Awaladin solehin yad'ula, artinya berarti anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, kesolehannya makin berkurang, nilai kesolehannya makin mundur. Dan ajak mereka di majelis ilmu, dudukin mereka, suruh mereka, paksa dari kecilnya Pak Bu, agar mereka mau ngaji, walaupun alif ba ta, duduk di musola, duduk dimanapun tempat, dimana di situ disebarkan akan ilmu agama, sehingga mereka nanti dari kecil terbiasa akan menjadi sebuah bekas, akan tertanam di hati mereka pentingnya akan ilmu agama di hadapan dirinya, untuk terus memberikan pahala terhadap kedua orang tuanya. Yang ketiga,